5 unggas unggulan asli Indonesia. 1. Ayam pelung. Ayam pelung merupakan salah satu rumpun ayam lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Jawa Barat. Ayam pelung mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh ayam dari bangsa lainnya dan merupakan sumber daya genetik ternak Indonesia yang perlu dijaga dan dipelihara kelestariannya sehingga dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Ciri spesifik ayam pelung. 1. Jengger tunggal bergerigi berwarna merah. Ukuran pada ayam jantan lebih besar daripada ayam betina. 2. Pial bulat berwarna merah. 3. Badan bentuk penampang samping. Warna bulu betina umumnya kuning tua kecoklatan. Jantan tidak memiliki pola khas. Warna ceker metatarsus pada jantan dan betina umumnya hitam, hijau, abu-abu, kuning, dan putih. 2. Ayam nunukan. Ayam nunukan merupakan ternak lokal khas Kalimantan Timur yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai plasma nuftah unggulan daerah. Ayam ini mempunyai ciri spesifik warna bulu coklat kemerahan, hampir sama dengan ayam merawang maupun ayam Rhode Island Red. Dengan konstitusi gen pengontrol karakter eksternalnya adalah IIEE SSBB. Perbedaannya pada ayam nunukan, bulu utama dan ekor tidak berkembang yang dipengaruhi adanya gen K atau gen lambat tumbuh bulu. Ayam nunukan termasuk tipe dwiguna, yaitu mempunyai pertumbuhan bobot badan dan produksi telur yang baik. 3. Itika labio. Itika labio merupakan itik lokal tunggal dengan fungsi yaitu kapasitas produksi telur yang tinggi dan potensi penghasil daging. Ini telah lama diusahakan di Kalimantan Selatan, terutama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan HSSS, Hulu Sungai Tengah HST, dan Hulu Sungai Utara HSU. Berikut ciri bebek alabio. Warna bulu coklat dengan bintik putih di seluruh badan, ada garis putih di sekitar mata. Warna bulu pada itik cenderung gelap dan terdapat beberapa helai bulu suri berwarna hijau kebiruan mengkilap pada sayap. Warna paruh dan kaki kuning terang. Berat badan betina 6 bulan 1,6 kg. Produksi telur butir ekor per tahun 225-250. Itik labio jantan dipelihara sebagai penghasil daging, memiliki bobot badan yang lebih tinggi dibandingkan itik Bali dan Tegal. 4. Itik Magelang. Itik Magelang atau sering juga disebut itik kalung atau pelontang berasal dari daerah Sempu Ngedirejo, Kecamatan Secang, Magelang, Jawa Tengah. Berikut ciri-ciri itik Magelang. Pada itik jantan terdapat bulu putih yang sempurna di sekitar leher, setebal 1-12 cm seperti kalung. Warna bulu dada, punggung, dan paha didominasi warna coklat tua dan muda. Ujung sayap putih, kaki hitam coklat, warna paruh hitam. Produksi telur 131 butir per tahun. Itik Tegal. 5. Itik Tegal. Itik Tegal merupakan itik yang berasal dari daerah Brebes atau Tegal, Jawa Tengah. Berikut ciri-ciri bebek Tegal. Warna bulu coklat pada seluruh bagian tubuh dengan total coklat yang agak jelas pada dada, punggung, dan sayap bagian luar. Paruh dan kaki warna hitam, kepala kecil dan warna mata merah. Memiliki paruh yang panjang dan melebar pada ujungnya. Leher ramping, panjang, dan bulat. Sayap menempel erat dan pada badan dan ujung bulu-bulunya saling menutupi di atas ekor. Bentuk badan tegak lurus langsing seperti botol dan langkah tegan. 2. 5 jenis ternak rumenansia asli Indonesia. 1. Sapi Madura. Sapi Madura merupakan plasma nuftah ternak asli Indonesia berasal dari Pulau Madura. Sapi Madura memiliki beberapa ciri seperti warna kuning kecoklatan sampai merah bata, postur tubuh kecil sampai sedang, kaki pendek, kuku dan moncong berwarna hitam. Keunggulan dari sapi Madura diantaranya dapat hidup dengan kondisi pakan yang terbatas, lebih tahan terhadap iklim panas, resisten terhadap serangan parasit, dan memiliki kualitas daging yang baik. 2. Sapi Bali. Dinamakan sapi Bali karena memang penyebaran populasi bangsa sapi ini terdapat di Pulau Bali. Ciri-ciri sapi Bali: ukuran badan sedang dan bentuk badan memanjang, badan padat dengan dada yang dalam. 3. Tidak berpunuk dan seolah-olah tidak bergelambir. 4. Kakinya ramping agak pendek menyerupai kaki kerbau. 3. Kambing gembrong. Kambing gembrong yaitu kambing yang berasal di kawasan timur Pulau Bali, terutama di Kabupaten Kerangsaan. Pertama kali melihat binatang ini sampai berbulu panjang dan lebat, padahal kambing. Ciri khas dari kambing ini yaitu
bulu panjang bulu berkisar 15-25 cm, bahkan rambut pada bagian kepala sampai menutupi muka dan telinga. Rambut panjang terdapat pada kambing jantan, sedangkan kambing gombrong betina berbulu pendek berkisar 2-3 cm. Warna tubuh dominan kambing gombrong pada umumnya putih, sebagian berwarna coklat muda dan coklat. Pola warna tubuh kebanyakan satu warna, sebagian lagi 2-3 warna. Tinggi kambing 58-65 cm, bobot badan kambing dewasa 32-45 kg. 3. Kerbau kampangan. Adapun karakteristik ialah warna bulu hitam keabu-abuan, bentuk tubuh besar, temperamen tenang, kepala besar dan telinga panjang. Tanduk ada yang tegak panjang dan melingkar ke arah belakang dan ada juga ke arah bawah. Bentuk kambing simetris dan berkembang dengan baik. Bobot badan rata-rata untuk jantan dewasa 400-450 kg dan betina dewasa 300-350 kg. Bentuk tanduk melingkar ke arah bawah atau menggantung karena telah terjadi degrading pada kerbau kampangan. 4. Kerbau kalang. Kerbau kalang merupakan plasma nuftah di Kalimantan Timur sejak tahun 1926. Pengembangan ternak ini dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kerbau kalang adalah kerbau rawa yang apabila musim banjir akan dinaikkan ke kandang kayu tak beratap. Dalam bahasa setempat, kandang tak beratap ini disebut kalang. Keistimewaan dari kerbau kalang tersebutlah dari cara pemeliharaannya yang dilepaskan begitu saja untuk mencari makanan, berkembang baik dan beraktivitas di hutan-hutan rawa sekitar danau. Karakteristik kerbau kalang: memiliki tubuh pendek, tanduk horizontal, anak umur 1-2 minggu tumbuh bulu rambut warna kuning hingga coklat sepanjang kurang lebih 15 cm, bobot lahir 30-40 kg, bobot dewasa 450 kg. Temperamen relatif jinak, mempunyai birahi tenang. Jarak kelahiran satu dengan kelahiran berikutnya 1 tahun. Kelahiran anak pertama pada umur 3-4 tahun. Umur produktif mencapai 10-12 tahun. Untuk soal nomor 5. Perbedaan spesifik ternak domba dan kambing. Kambing dan domba adalah dua jenis spesies hewan yang berbeda. Dalam bahasa lain, kambing sebut Capra hirpus, sedangkan domba sebut Ovis aries. Dilihat sekilas kedua ini hampir sama. Lalu apa saja perbedaannya? Bulu. Perbedaan yang mudah ditemukanlah pada bulu kambing dan domba. Bulu pada domba itu lurus dan tidak perlu dicukur, bahkan dibiarkan saja memanjang, sedangkan domba memiliki bulu yang keriting dan biasanya dicukur jika sudah lebat untuk dibuat menjadi wol. Telinga. Perbedaan lainnya ada pada telinga kambing yang sebagian besar teruntai ke bawah dan panjang, sedangkan telinga domba menegak ke atas. Tanduk. Tanduk yang dimiliki kambing dan domba pun berbeda. Kambing memiliki tanduk yang mengarah ke atas ke samping, sedangkan tanduk domba melengkung. Itu juga tidak semua domba memiliki tanduk. Cara makan. Kambing biasanya makan daun-daun segar, pucuk daun dan memakannya dengan agak berdiri, sedangkan domba makan dengan cara merumput. Kebiasaan, kambing adalah tipe hewan yang cenderung mandiri dan bebas, sedangkan domba lebih suka berkelompok dan merasa gelisah dan cepat dibandingkan domba. 4. Faktor iklim mikro dan makro yang mempengaruhi pada usaha peternakan unggas dan ruminansia. Unsur-unsur iklim yang pengaruh terhadap ternak meliputi suhu udara, kelembapan udara, kecepatan angin, radiasi matahari, dan curah hujan. Suhu udara, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Ketiga unsur cuaca tersebut mempunyai interaksi yang sangat penting dalam pengaruh terhadap panas lingkungan yang terjadi. Panas lingkungan akan menentukan tingkat cekaman yang dialami oleh ternak. Panas lingkungan lebih rendah daripada panas tubuh ternak dan menimbulkan cekaman dingin hipotermia. Pada ternak sebaliknya, panas tubuh lebih tinggi daripada panas lingkungan akan menimbulkan cekaman panas hipotermia pada ternak. Radiasi matahari. Radiasi matahari yang sampai di permukaan bumi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya jarak antara matahari dan bumi, sudut datang antara matahari dengan permukaan bumi, keadaan atmosfer yang dilewati radiasi. Matahari memiliki jarak antara matahari dengan bumi tentu makin panjang dan banyak hambatan dilalui sebelum sampai di permukaan bumi. Sudut datang antara radiasi matahari dengan permukaan bumi yang semakin kecil menyebabkan intensitas radiasi matahari sampai di permukaan bumi makin besar. 4. Curah hujan. Curah hujan yang menyangkut intensitas dan distribusinya akan mengendali unsur-unsur cuaca yang lain seperti suhu dan kelembapan udara. Secara umum hujan akan mengalami proses seperti terinfiltrasi ke permukaan bumi yang lebih dalam, aliran bawah tanah sampai kembali ke laut, tertampung di permukaan tanah, mengalami aliran permukaan, mengalami proses perubahan wujud. Secara umum terhadap produktivitas ternak secara langsung dan secara tidak langsung.